Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Quran daripada saudara semuanya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti belajar mengaji Al-Qurannya akan kami bacakan dengan pelan-pelan supaya memudahkan untuk diikuti bagi yang kiranya belum lancar di dalam membaca Al-Quran, untuk latihan, untuk melatih supaya bisa lancar membaca Al-Qurannya. Baru setelah itu sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan yang pelan-pelan dapat langsung dipahami ilmu tajwidnya guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Baik, marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famali'una minhal butun fasharibuna 'alaihi minal hamim. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ma dibaca panjang. Bagaimana kita bisa mengetahui kenapa kok ma ini kita baca panjang? Perhatikan media gambar di layar. Di situ ada rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Jadi perlu untuk kita ketahui ya, supaya kita bisa menguasai tentang panjang pendeknya bacaan Al-Quran. Yang pertama yang harus kita kuasai dan harus kita pahami, yang paling dasar itu kita harus mengetahui dulu jumlah daripada huruf mad. Huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa saja? Seperti yang tertera pada media gambar itu ya, rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah itu huruf-huruf mad itu. Pertama, huruf mad yang pertama, rumus 1 warna hitam. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Baris 1 di bawah huruf itu namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Nah itu huruf mad yang pertama. Huruf mad yang kedua, rumus 2 warna hitam. Huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah tersebut dibaca panjang. Nah, rumus huruf mad yang ketiga, perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif kemudian sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Nah, ketiga huruf beserta harokatnya yang barusan kami sebutkan itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian nanti di dalam Al-Quran ya, huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Kelihatan hurufnya, nampak huruf madnya. Nah, misalnya nih huruf alif sebelumnya harokat fathah yang rumus 3 itu ya. Itu kan nampak huruf madnya, ada huruf alifnya ditulis kelihatan di situ begitu. Tapi nanti juga bisa huruf-huruf mad itu tidak ditulis dalam bentuk huruf-huruf yang seperti itu. Tidak ditulis dalam bentuk huruf yang seperti warna hitam itu. Namun diganti untuk menunjukkan tanda panjang itu ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hijau itu. Nah, jadi yang warna-warna hijau itu pada dasarnya adalah yang warna hitam seperti itu. Sedangkan ma ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Perhatikan dulu rumus 3 warna hitam. Di situ di rumus 3 warna hitam dapat kita lihatkan di situ ya. Ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah tuh, baris miring di atas huruf harokat fathah. Di bawah harokat fathah itu ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada huruf alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Contohnya di dalam Al-Quran itu
seperti ini. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita perhatikan, kita lihat-lihat. Kalau bertemu dengan huruf alif, nah ini huruf alif nih. Cuman di sini huruf alifnya itu disambung dengan huruf mim. Namun yang menjadi perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu, bukan. Yang terpenting, yang menjadi fokus kita itu adalah alifnya. Alif. Nah, ini ada alif nih. Nah, kemudian sebelum alif ada ini, ada harokat fathah nih. Baris satu miring di atas huruf, namanya harokat fathah, atau disebut juga dengan baris fathah atau tanda baca fathah begitu. Nah, jadi kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Kalau sebelum itu berarti yang berposisi sebelah kanan kita tuh sebelum. Jadi kalau masih bingung, supaya mudah untuk diingat begitu ya. Begini, kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, atau ada alif sebelah kanan alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang begitu. Sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai rumus 3 warna hitam. Famali'u, u dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad badal. Nah, kenapa kok mad badal namanya begitu? Nah, perhatikan rumus 2 yang warna hitam dulu. Di rumus 2 warna hitam, di situ dapat kita lihat ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah. Tapi kalau mad badal itu kan di bawah harokat dhammah ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik di sana itu yang memiliki harokat dhammahnya itu huruf hamzah begitu. Jadi kalau ada huruf mad sebelumnya hamzah, maka dia terjadi mad badal. Nah, contohnya kayak gini. Ini huruf waw sukun nih. Sebelumnya di sini ada harokat dhammah nih. Dan yang memiliki harokat dhammah ini hamzah. Nah, maka terjadi mad badal. Jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja, karena dia memiliki tanda panjang begitu. Karena dia huruf mad sebelumnya adalah hamzah. Pembahasan tentang mad badal secara lebih lengkap itu sudah kami buatkan videonya. Silakan lihat di bagian playlist video. Di situ sudah kami jelaskan dengan detail mengapa kok dikatakan badal. Pembagian mad badal dari mad badal asli, syabih bil badal itu sudah kami jelaskan di sana. Nah, silakan disimak lebih lanjut di sana seperti itu. Nah, jadi supaya lebih mudah untuk diingat tuh seperti ini. Kalau ada huruf hamzah memiliki tanda panjang itu mad badal berarti seperti itu. Mad badal itu panjangnya sama dengan mad tabi'i. Panjang dengan 2 harokat. Nah, famali'una min hal butun. Nun sukun, huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu dengan huruf mati. Biasanya huruf sukun tuh disebut dengan huruf mati, itu maksudnya sama saja. Apalagi huruf sakinah itu maksudnya sama saja. Nah, tandanya itu seperti ini ya, tanda huruf sukun atau huruf mati atau huruf sakinah itu seperti tandanya ini ya. Nah, ini nun sukun, setelahnya adalah huruf H. Nah, perhatikan media gambar di layar. Di samping panah itu ada bacaannya ada tuh, nun sukun garis miring tanwin. Nah, yang perlu untuk kita ingat tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Qur'an, di mana ada huruf nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Tanda baca tanwin itu seperti yang kita lihat pada layar itu ya, pada media gambar di layar itu ada 3 bentuknya. Ada baris 2 miring di atas huruf, ada baris 2 miring di bawah huruf begitu ya. Nah, kemudian yang satunya lagi, kalau yang baris 2 di atas huruf tuh namanya adalah tanwin fathah atau fathatain. Kalau baris 2 di bawah huruf namanya kasrotain atau tanwin kasrah. Dan yang satunya itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi membaca Al-Qur'an kita, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadilah hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu perhatikan huruf setelahnya atau huruf sebelah kirinya begitu. Setelah itu berarti yang berposisi sebelah kiri kita. Jadi setelah huruf nun sukun atau sebelah kiri huruf nun atau sebelah kiri tanwin itu ada huruf apa? Ketahui hurufnya, terjadilah hukum tajwid. Contoh seperti ini nih. Nih, nun sukun setelahnya huruf H. Nah, huruf H yang harus kita ketahui dia huruf apa begitu. Seperti yang kita lihat pada media gambar di samping.
Huruf H itu masuk pada huruf izhar halqi. Huruf-hurufnya itu silakan dihafal dengan pelan-pelan ya. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu ya, setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping, itu hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar maka dibaca jelas dan tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya, begitu kan? Bunyi nun sukun atau tanwinnya yang dibaca jelas, dan di sini yang kita temui nun sukun, berarti nun sukunnya yang kita baca jelas. Min, nah bunyi jelas kan min, jangan disama-samakan, jangan. Kemudian tidak didengungkan, jadi baca pendek saja. Min hal, jangan dibaca min dipanjangkan begitu, jangan salah, pendek saja. Min hal butun. Alif lam setelahnya adalah huruf ba. Kalau kita bertemu dengan huruf alif lam ya, letaknya dia jejer begitu. Letaknya dijejer, maka di situ akan terjadi hukum tuh, hukum lam sukun. Kalau tidak alif lam qamariyah ya alif lam syamsiyah, seperti itu. Nah, ini huruf alif lam nih, letaknya jejer nih ya. Huruf alif lam letaknya jejer. Setelahnya adalah huruf ba. Nah, huruf ba ini yang harus kita ketahui. Dia ini huruf syamsiyah atau huruf qamariyah begitu. Perhatikan media gambar di layar. Ternyata huruf ba masuk pada huruf qamariyah, termasuk kumpulan daripada 14 huruf yang di samping itu kan. Jadi, kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah karena cara membaca huruf lamnya dibaca izhar, dibaca jelas begitu. Terbaca huruf lamnya. Nah, nih, min hal, nah terbaca huruf lamnya. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer nih. Huruf alif lam letaknya jejer, huruf lamnya ada tanda sukunnya. Nah, itu alif lam qamariyah itu. Nah, sekalianlah dengan yang di bawah ini tadi nih. Nih, sekalian dengan yang di bawah ini dulu nih. Ini alif lam letaknya jejer, huruf lamnya ada tanda sukunnya. Coba perhatikan, ini alif lam setelahnya huruf H. Huruf H ini termasuk salah satu huruf yang 14 di samping itu kan, termasuk huruf qamariyah kan huruf H ini. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf H, dikarenakan huruf H huruf qamariyah, maka hukumnya ini alif lam qamariyah juga, seperti itu. Min hal butun, tun dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun, namun pada awalnya namanya mad tabi'i pada awalnya. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam lagi. Nah, pasti ini bapak dan ibu saudara semuanya sudah tahu ya kenapa kok tu ini dibaca panjang. Tanda panjangnya apa pasti sudah tahu ini. Nah, rumus 2 warna hitam. Karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah nih. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Sehingga tu dibaca panjang begitu. Pada awalnya dia mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, dengan huruf yang kita matikan. Maka dia berganti. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting kita konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu begini, kita harus memilih. Jika mad arid li sukun kita baca dengan 2 harokat panjangnya, maka semua mad arid li sukun yang kita temui pada saat kita membaca Al-Quran itu kita baca dengan 2 harokat. Nah, misalnya kayak gini, ini kan mad arid li sukun nih. Ini kalau di sini kita baca 2 harokat, ini di sini ini mad arid li sukun lagi nanti ini. Ini kita baca 2 harokat juga panjangnya. Kalau di sini panjangkan 4 harokat, di sini juga 4 harokat begitu. Harus konsisten dia dalam setiap kita membaca Al-Quran. Huruf yang kita sukunkan adalah huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca butun. Kalau berhenti di huruf nun kita baca butun. Jangan dibaca butuna, jangan. Huruf nunnya kita sukunkan, kita matikan. Mengapa begitu? Kalau kita mengaji Al-Quran, baca Al-Quran kita, kemudian kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan begitu. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita di huruf nun nih. Untuk di sini huruf nunnya tidak dibaca panjang untuk di sini. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingganya ini kita baca butun. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Bentuknya itu huruf jim kecil. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi maksudnya itu boleh. Boleh diwakafkan, boleh juga diwasolkan. Mau berhenti di sini di tanda wakaf ini silahkan, boleh.
tidak mau berhenti di tanda wakaf ini juga silahkan, boleh juga begitu. Jadi terserah kita kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, mau berhenti atau tidak begitu. Kemudian fasya, sya dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Kami ingatkan kembali, tadi sudah kami jelaskan ya, huruf-huruf mad itu nantinya untuk menunjukkan tanda panjang bisa saja tidak ditulis dalam bentuk huruf-huruf mad yang warna-warna hitam itu, tapi diganti ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru seperti itu. Rumus 3 yang warna biru, perhatikan ya. Jadi rumus 3 yang warna biru pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam seperti itu. Sya ini dibaca panjang nih. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kita bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah kan dia bentuknya miring seperti ini kan. Tapi nanti kalau harokat fathah atau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini ya, berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga sya dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Fasyaribu, huruf ra memiliki harokat kasroh nih, baris 1 di bawah huruf namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Huruf ra yang memiliki harokat kasroh maka dibaca tipis, dibaca tarkik, tipiskan. Fasyaribu, bu dibaca panjang. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa langsung latihan mengetahui, memahami ya, mengamati tanpa bantuan media gambar. Kenapa kok bu dibaca panjang? Pasti saudara sudah tahu nih alasannya apa begitu. Kalau di media gambar tadi itu ya, di rumus 2 warna hitam, karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Sehingga bu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Syaribuna alaihi minal. Di sini ada huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya harokat fathah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di nomor 2. Di nomor 2 dapat kita lihat di situ ya, ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Nah, itu huruf lin. Contohnya tuh seperti ini nih. Ini seperti ini. Jadi kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat fathah. Maka huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah maka dia adalah huruf lin, harful lin. Maka kita baca lunak, lembut saja. Kita baca alai lembut, jangan ditekan-tekan, lembut saja. Alaihi minal hamim. Ini alif lam setelahnya huruf ha. Tadi sudah kami jelaskan ya, sekalian dengan yang di sini tadi itu ya sudah kami jelaskan. Maka hukumnya alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Hamim, mim dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i pada awalnya, namun berubah menjadi mad arid li sukun begitu. Kenapa kok mi dibaca panjang? Mi kenapa kok dibaca panjang? Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Di rumus 1 warna hitam di situ apa kita lihat ya, ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Di atas harokat kasroh tuh ada titik-titik dah tuh yang di rumus 1 warna hitam tuh. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Begitu cara bacanya. Contoh dalam bacaan Al-Quran tuh seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kita perhatikan, kalau kita bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasroh nih, baris 1 di bawah huruf, baris 1 di bawah huruf harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang, sehingga mi dibaca panjang. Kemudian mi ini mad tabi'i pada awalnya, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan. Di sini huruf yang kita sukunkan huruf mim. Berubah dia. Mi ditambah huruf mim yang disukunkan dibaca mim. Nah, ada mim yang mim matinya di ujung itu, mim begitu. Maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun berapa? Tadi sudah kami jelaskan di atas. Huruf yang kita sukunkan adalah huruf mim. Kenapa kok huruf mim kita sukunkan? Pasti sudah tahu alasannya. Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Berwakaf kita ini di huruf mim tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingga dibaca hamim seperti itu. Karena huruf mim yang ini nggak dibaca panjang. Kemudian di sini ada tanda wakaf jim, namanya wakaf jaiz. Tadi sudah kami jelaskan dengan detail di atas ini ya. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal.
Bismillahirrahmanirrahim. Famali'una minhal butuna fasharibuna alaihi minal hamim. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.